Anthony gacor di Real Betis. Anthony benar-benar bangkit di Real Betis. Winger pinjaman Manchester United itu kembali membuat gol spektakuler untuk Los Verdi Blancos. Real Betis bertandang ke Kelamco Arena, markas dari Gen, dalam laga leg pertama playoff Conference League, dan Anthony mencetakkan gol pembuka untuk tim tamu. Bagi Anthony, ini merupakan gol kedua untuk Real Betis dari 3 pertandingan perdananya. Gol pertama ia cetakkan di La Liga di akhir pekan yang lalu. Liga Eropa, Porto versus Roma berakhir 1-1. AS Roma gagal mengamankan kemenangan ketika bertanding ke markas FC Porto. Pertandingan berakhir dengan skor imbang 1-1. Roma memecahkan kebuntuan lewat gol dari Zeki Celik di menit ke-45, dan Roma tampak berhati-hati untuk bisa menjaga keunggulan. Sayangnya mereka justru kebobolan di menit ke-67. Francisco Moura mencetakkan gol penyeimbang untuk FC Porto dan skor imbang 1-1 berakhir hingga tuntas. Paulo Dybala alami cedera lutut. AS Roma mendapatkan kabar kurang menyenangkan dalam pertandingan playoff Liga Eropa melawan FC Porto setelah Paulo Dybala mengalami cedera lutut akibat pelanggaran keras yang diterimanya. Absennya Dybala bisa menjadi masalah bagi tim asuhan dari Claudio Ranieri, mengingat kontribusinya di musim ini dengan 6 gol dan juga 3 assist dalam 29 pertandingannya di semua kompetisi. Jonduran pahlawan dari Al Nassr. Al Nassr tampil tangguh untuk bisa menundukkan tuan rumah Al Ahly dengan skor akhir 2-3. Gol dari Al Ahly dicetakkan oleh Fantoni dan juga Al Nabil. Sedangkan gol balasan dari Al Nassr dicetakkan oleh Brest dari Jonduran, dan juga satu tambahan gol dari Aiman Yahya. Timnas Indonesia U20 versus Iran, Garuda Muda tumbang 0-3. Timnas Indonesia U20 memulai laga pertama di grup C Piala Asia U20 2025 dengan kekalahan. Garuda Muda ditumbangkan Iran dengan skor akhir 0-3. Kekalahan 0-3 ini membuat Indonesia di dasar klasemen, dan Irak berada di puncak klasemen dengan koleksi 3 poin. Oleh Romeni diharapkan ex pelatih timnas lengkapi puzzle Indonesia. Kehadiran oleh Romeni yang bisa melakukan debutnya melawan Australia di bulan depan diharapkan menjadi puzzle timnas Indonesia. Hal itu disuarakan oleh ex pelatih timnas Indonesia Yani Rahmat Darmawan yang percaya akan kemampuan striker anyar milik Oxford United tersebut. Kehadiran dari Ole Romeni pun diharapkan bisa menjadi jawaban dari kebuntuan di lini depan timnas Indonesia selama ini. Di genre tersebut, Indonesia selalu dalam hati meski saya pernah menolaknya. Penggawa AC Milan yakni Tijani Reinders mengaku kalau selalu menyimpan Indonesia di dalam hatinya meski sempat menolak pinangan dari PSSI. Dia akan selalu mendukung Indonesia, apalagi adiknya yakni Eliano pun membela tim Garuda. Gelandang AC Milan itu memang memiliki darah Indonesia. Darah Indonesia dalam tubuhnya itu mengalir dari ibunya yakni Angelia Lika Tompesi yang berasal dari Ambon, Maluku. Kini pemain 26 tahun tersebut menjelma menjadi sosok sentral bagi Rossoneri. Jersey baru timnas Indonesia mulai dijual di hari ini. Apparel timnas Indonesia Airsports secara resmi akan mulai menjual jersey terbaru pada tanggal 14 hingga 16 Februari ini. Penjualannya dilakukan eksklusif di layanan e-commerce. Produk jersey terbaru timnas Indonesia hanya tersedia di Shopee saat rangkaian periode Super Brand Day. Peluncuran ini juga menandakan kerjasama apparel dengan salah satu e-commerce terbesar di Indonesia tersebut. Justin Hubner ikut latihan dengan tim utama Wolverhampton jelang laga versus Liverpool. Bek tengah timnas Indonesia yakni Justin Hubner terlihat mengikuti sesi latihan dengan tim utama Wolverhampton Wanderers jelang laga melawan Liverpool. Justin Hubner tertangkap kamera mengikuti sesi latihan yang diisi oleh Hwang Hee-chan, Matheus Cunha, dan juga Monetsi. Tentu ini menjadikan peluangnya untuk bisa masuk ke dalam daftar pemain yang tampil kontra Liverpool semakin meningkat. Apalagi sebelumnya Justin Hubner tampil mengesankan bersama Wolverhampton U21. Banner kartu merah buat Israel terpampang di laga Celtic versus Munchen. Fans Celtic menunjukkan keberpihakannya ke Palestina pada laga di Liga Champions. Mereka membentangkan banner besar meminta Israel disanksi atas konflik di Gaza.
Kelompok Ultra Celtic yakni Greenbridge membentangkan banner bertuliskan berikan kartu merah kepada Israel. Ini adalah tanda mengirim pesan langsung kepada UEFA dan juga FIFA agar menerapkan undang-undang masing-masing dan menangguhkan Israel dari kompetisi. Mantan wasit FIFA sebut Oliver bikin blunder di laga Everton versus Liverpool. Mantan wasit FIFA yakni Ken Hackett menilai Michael Oliver melakukan blunder saat mengambil keputusan di laga Everton versus Liverpool. Pasalnya ia dianggap sering mengambil keputusan yang salah. Bahkan ada keputusan yang dianggap merugikan Liverpool. Salah satunya adalah memberikan pelanggaran kepada Everton. Masih ada kontroversi lain di laga ini yang melibatkan Michael Oliver plus wasit VAR. Adapun insiden yang melibatkan Ibrahima Konate juga di gol kedua dari Everton, sebab Abdoulaye Doucouré diduga berada dalam posisi offside. Membingungkan, kini Premier League batalkan hukuman untuk Arne Slot. Premier League sempat mengumumkan bahwa Arne Slot mendapatkan larangan mendampingi tim dalam 2 pertandingan setelah kartu merah yang ia terima saat derby Merseyside di Goodison Park. Namun pernyataan tersebut kini telah dihapus dan memicu kebingungan. Kini Premier League memiliki waktu 3 hari kerja untuk memutuskan apakah Slot akan resmi didakwa, dan untuk saat ini Slot masih bisa berada di pinggir lapangan saat Liverpool menghadapi Wolverhampton di hari Minggu. Mbappe akui main di Real Madrid tidaklah mudah. Kylian Mbappe berbagi pengalaman berada di klub barunya yakni Real Madrid. Dia mengaku bermain bersama Los Blancos takkan mudah dan penuh tantangan. Mbappe sempat kesulitan menemukan performa terbaiknya di awal pertandingannya bersama Real Madrid. Penyerang 26 tahun tersebut perlahan kini beradaptasi dan menjadi andalan dari Los Merengues. Sepakat Pau Cubarsí perpanjang kontrak di Barcelona. Bek muda jebolan akademi klub yakni Pau Cubarsí resmi menandatangani kontrak baru dengan Barcelona yang akan mengikatnya hingga musim panas 2029. Pemain berusia 18 tahun itu telah berkembang pesat sejak menjalani debutnya bersama tim utama lebih dari setahun yang lalu. Aston Villa siap permanenkan pemain tak terpakai milik PSG. Aston Villa dilaporkan terkesan dengan performa dari Marco Asensio pasca sang pemain datang dari PSG di musim dingin kemarin. Dalam klausulnya ada rilis yang mengklaim peminjaman hanya akan berjalan selama 6 bulan ke depan tanpa ada opsi pembelian. Meski begitu, menurut laporan dari Fabrizio Romano, PSG dan Aston Villa terbuka jika ada potensi sang pemain bisa menetap di Inggris dalam waktu yang lebih lama andai performanya sesuai dengan keinginan dari Unai Emery. Kieran Trippier tetap di Newcastle United setelah tawaran Galatasaray ditolak. Newcastle United telah memastikan bahwa Kieran Trippier akan tetap bertahan di klub hingga akhir musim ini setelah manajemen dari The Magpies menolak tawaran dari Galatasaray di jam terakhir jendela bursa transfer Turki. Galatasaray mengajukan tawaran sekitar 2,5 juta pound sterling dalam upaya terakhir untuk bisa mendatangkan Kieran Trippier dari St. James Park. Namun melansir dari Nottingham Echo, Trippier memilih untuk tetap bertahan berada di Newcastle United. Chelsea dapatkan angin segar dalam perburuan Gregor Kobel. Chelsea semakin dekat untuk bisa mendatangkan Gregor Kobel setelah Borussia Dortmund mulai bersiap untuk kemungkinan kepergian dari sang penjaga gawang di akhir musim. Dengan Kobel yang dikabarkan mulai frustasi dengan minimnya trofi di Dortmund, kepindahan ke Premier League tampak semakin mungkin terjadi di musim panas nanti. Liverpool bersiap tebus klausul rilis bek 1,5 triliun rupiah. Liverpool tampaknya sudah mulai menyusun rencana untuk bisa menghadapi bursa transfer musim panas nanti. Meski masih ada beberapa bulan sebelum bursa transfer dibuka, klub tetap harus memprioritaskan performa di atas lapangan dalam waktu yang dekat. Dan salah satu nama yang kini masuk ke dalam incaran Liverpool adalah Castello Luquiba, bek dari RB Leipzig. Dalam kontraknya bersama Leipzig, Luquiba disebut memiliki klausul pelepasan senilai 1,5 triliun rupiah. Arsenal bersiap ajukan tawaran resmi untuk Alexander Isak. Dalam kondisi krisis, Arsenal mulai mencari opsi baru untuk bisa memperkuat lini serang mereka pada musim panas mendatang. VIS melaporkan bahwa The Gunners tengah mempertimbangkan Alexander Isak sebagai target utama dan untuk bersiap mengajukan tawaran resmi. Namun Newcastle United tidak ingin kehilangan bintang mereka yang masih memiliki kontrak 3,5 tahun lagi.
Jika harus melepasnya, The Magpies dikabarkan hanya bersedia melepas tawaran di atas 100 juta euro. Erik ten Hag segera melatih kembali bakal tangani klub Belanda. Ada kabar baru seputar masa depan dari Erik ten Hag. Mantan manajer dari MU itu dilaporkan akan kembali menangani salah satu klub Eredivisie Belanda dalam waktu yang dekat ini. Media Belanda AD baru-baru ini melaporkan bahwa ten Hag bakal turun gunung untuk melatih lagi, dan ia kini lagi dihubungkan dengan Feyenoord untuk kembali melatih. Menurut laporan tersebut, Feyenoord saat ini lagi membutuhkan pelatih baru di tim mereka. Mereka baru-baru ini memecat sang pelatih kepala mereka, yakni Brian Priske. Erik menjadi target utama transfer MU di musim panas. Manchester United dilaporkan sudah mulai menyiapkan rencana transfer mereka di musim panas nanti. Setan Merah dilaporkan akan mencoba mendatangkan Harry Kane dari Bayern Munchen. Menukil laporan dari Football Insider, MU sudah mulai bergerak untuk bisa mengamankan jasa Kane. Perwakilan MU dilaporkan sudah mendekati agen dari sang pemain. Mereka mulai merayu sang striker agar mau kembali ke Inggris di musim panas ini.